どけ。ザコロンが邪魔するな。クソザコが。ありがとうな。Welcome back itu selamat datang kembali para otaku mania dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian cuy? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini Mimin mau ngebahas anime isekai yang keren pol cuy, berjudul Shinkanomi. Buat kalian yang nanyain soal judul, itu udah Mimin sebutin. Seiichi Hiragi adalah orang gemuk yang sering dihina di sekolah karena penampilannya. Hari-harinya begitu menyedihkan. Suatu hari tiba-tiba terdengar suara yang mengaku sebagai dewa mengatakan pada seluruh siswa untuk bersiap-siap. Semua siswa termasuk Seiichi akan dikirim ke dunia fantasi layaknya dalam game yang menampilkan indikator level, statistik, dan juga keterampilan pemain. Namun sebelum ritual pemanggilan selesai, dewa perlu menyiapkan sesuatu. Sambil menunggu itu, para siswa membentuk kelompok. Karena Seiichi dikucilkan, ia dipanggil ke tempat yang berbeda. Setelah dikirim ke dunia lain, hal pertama yang Seiichi lakukan adalah memakan buah evolusi yang benar-benar mengubah hidupnya. Oke lah, gak usah bertele-tele lagi. Sebelum kita mulai, pasang dulu headset kalian. Si Autoshock mengira ada sesuatu yang tidak beres. Sebelumnya diperlihatkan masa di mana Seiichi sering dibully oleh teman sekelasnya. Seiichi memiliki postur tubuh yang bulat sehingga ia sering dihina-hina. Seiichi sedang rebahan di lantai dikarenakan telah selesai dirundung. Tak lama terdengar suara dari mikrofon, dan ia menyatakan dirinya adalah dewa. Dewa memberikan pengumuman pada siswa kalau mereka akan dikirim ke dunia lain. Para siswa mulai heboh mendengar pernyataan sang dewa. Seluruh sekolah dikirim ke dunia fantasi yang menampilkan elemen seperti permainan, statistik, dan keterampilan. Namun dewa masih harus menyelesaikan persiapan untuk transfer dan akan mengirim mereka segera setelah ritual pemanggilan pahlawan selesai. Para siswa membentuk kelompok untuk menunggu transfer dari sang dewa. Tetapi hanya Seiichi yang dikecualikan. Dan karena hal tersebut ia pindah ke arena yang berbeda. Setelah membentuk party, para siswa auto menghilang dari kelas dan berangkat ke dunia fantasi. Dewa lupa kalau Seiichi belum dikirim ke dunia lain. Oleh karena itulah Seiichi dikirim sang dewa ke arena yang berbeda. Sehingga sebulat mendarat di hutan antah berantah dan ia amat kelaparan. Seiichi sudah 5 hari tidak makan dan ia serasa akan pingsan. Namun terdapat buah aneh di depan Seiichi dan ia auto memeriksanya. Ternyata buah itu adalah buah evolusi dan Seiichi langsung melahapnya. Buah evolusi dapat membuat pemakannya berevolusi menjadi bentuk sempurna. Seperti menjadi lebih kurus atau kuat dan berbagai macam keterampilan yang sangat hebat. Setelah memakan buah tersebut, Seiichi melanjutkan ekspedisinya mencari makanan. Seiichi mengintip di balik pohon dan melihat sosok sekumpulan gorila. Setelah dicek, ternyata para gorila memiliki level 120. Sedangkan si bulat hanya berada di level 1. Setelah para gorila pergi, Seiichi mengambil buah evolusi itu dan menyimpannya di item box. Seiichi melihat ada ramuan penyembuh tingkat tinggi yang berada di sana. Setelah mendapatkannya, Seiichi memakan buah-buah tersebut dengan santuy. Tanpa terasa, buah telah habis dan Seiichi harus mencari makanan lainnya. Tak lama kemudian, muncullah gorila menyerang si bulat hingga terluka. Namun dikarenakan skill buah evolusi, si bulat berhasil mengalahkan sang gorila dan mendapatkan skill baru. Selang beberapa hari, Seiichi mengalami perubahan dan tubuhnya menjadi kurus. Sang bocah amat kaget mengetahui dirinya berubah menjadi Mr. Perfect. Tanpa terasa, 5 bulan telah berlalu. Seiichi berhasil melewati hari-harinya dengan buku panduan sang gorila. Kemudian muncullah sosok serigala yang hendak menyerang Seiichi. Tanpa basa-basi, sang bocah menyerang serigala menggunakan skill tendangan gorila. Serigala auto KO dan tewas seketika di tempat. Seiichi mendapatkan skill milik sang serigala dan ia bertambah amat OP. Setelah itu, Seiichi mulai berevolusi kembali dan ia merasa amat kesakitan. Dikarenakan memakan buah evolusi sebanyak 9 buah, maka Seiichi harus berevolusi sebanyak 9 kali. Seiichi memeriksa skillnya dan ternyata ia harus menjalani 1 evolusi lagi. Tak lama kemudian muncullah sekumpulan gorila bersama dengan bos gorila. Sang bos gorila memiliki bulu berwarna pink dan ia menantang Seiichi untuk bertarung. Seiichi hendak menolaknya, tetapi aksinya gagal. Bos gorila mengeluarkan tinju saktinya pada sang bocah.
Dengan sigap, Seichi menghindari serangan bos gorila dan berhasil selamat. Bos gorila auto kagum melihat sang bocah yang amat OP. Seichi JJ menyaksikan ekspresi bos gorila yang seperti seorang wanita. Ternyata bos gorila adalah gorila betina bernama Saria. Seichi geli mengetahui nama bos gorila amat cantik seperti sosok wanita. Kemudian kedua rival melanjutkan pertarungan dan lagi-lagi Seichi berhasil kalah. Bos gorila akan melayangkan tinjunya sehingga Seichi terpental jauh. Dikarenakan tak ada pilihan lain, Seichi menggunakan belati sihir air miliknya dan menyerang bos gorila. Namun semuanya gagal, dikarenakan sihir sang bocah mengenai dirinya sendiri. Lalu Seichi mengira kalau bos gorila mengacaukan sihirnya, maka tidak tepat sasaran. Bos gorila menjelaskan kesalahan terdapat pada Seichi yang salah merapalkan mantra. Sang bocah auto galau memikirkan cara untuk mengalahkan bos gorila. Tanpa pikir panjang, bos gorila mengejar Seichi hingga KO. 驚いた。空想まで避ける思わなかった。強すぎる。空想。フォールディザスター。こいつは水属性の魔法の効果を高めはい。 今すぐ結婚。 Lalu Seichi diculik bos gorila dan ia akan dijadikan pengantin. Selanjutnya Seichi diajak ke camp Saria dan mereka makan bareng. Seichi meminta agar dirinya segera dilepaskan dari belenggu sang gorila. Namun Saria menolaknya dan meminta Seichi agar segera makan. Sang bocah memakan masakan Saria dan ternyata rasanya sangat makjos. Seichi heran melihat sikap Saria seperti seorang wanita. Saria mengatakan telah membuatkan baju baru buat Seichi. Sang bocah auto shock melihat aksi bos gorila yang sangat feminim. Saria mengatakan kalau ia akan menikahi Seichi dan menjadi istrinya. Lalu sang gorila curcol pada Seichi mengenai buah evolusi yang dikumpulkannya telah dicuri orang lain. Saria mengatakan akan membunuh pencuri buah evolusi pada Seichi. Sang bocah menyadari kalau yang dimaksud Saria adalah dirinya. Seichi meminta maaf pada Saria dan mengaku kalau ia yang telah mengambil buah evolusi. Saria langsung memaafkan sang pujaan hati dan ia mengajak Seichi agar segera menikah dengannya. Sang bocah amat syok dan ia hendak melarikan diri. Setelah itu Saria mengatakan kalau ia akan berburu ke hutan. Seichi amat senang dan ia akan kabur diam-diam dan meninggalkan camp sang gorila betina. Berpindah pada kota, para siswa mendarat di istana kerajaan. Mereka diberi misi oleh raja untuk berlatih agar bisa mengalahkan Raja Iblis. Para siswa disebut pahlawan oleh penduduk dunia lain. Seorang siswa bernama Souta Takamiya menyadari mereka dilatih terlalu ekstrim. Pelatih mengatakan akan diadakan ujian pedang kayu bagi pahlawan sebelum melawan para monster. Seorang wanita bernama Kanazuki menghampiri 3 sekawan dan mengajaknya berlatih bareng. Siswi bernama Miyu Takamiya menyetujui ide sang senior dan mereka akan berlatih di dalam tim yang sama. Salah seorang siswa bernama Kenji akan ikut berlatih bersama Kanazuki. Berpindah pada hutan, baru saja Seichi merasa bahagia karena lepas dari sang gorila. Namun Saria menyusul Seichi yang hendak pergi meninggalkannya. Seichi menggunakan skill kecepatan kilat dan terus berlari hingga mendarat di depan sebuah gua. Lalu Seichi masuk ke dalam dan melihat Tuan Tengkorak duduk di singgasananya. Seichi melihat kemampuan Tuan Tengkorak dan ia adalah bangsawan kegelapan bernama Xehanos. Kemudian Xehanos menyerang Seichi menggunakan pedangnya. Namun aksi Xehanos dihentikan Saria dan ia menghadang pedang itu menggunakan tubuhnya. Seichi amat syok mengapa Saria rela mengorbankan dirinya demi sang bocah. Seichi menangisi pengorbanan Saria dan memeluknya. Seichi hendak memberikan Saria ramuan penyembuh, namun sudah terlambat. Saria hanya bisa bertahan dalam hitungan menit saja.
Melihat adegan baper-baperan itu membuat Xehanort muak dan menyerang Seichi. Sang bocah mengeluarkan teknik andalan dan menyerang Xehanort. Seichi baru menyadari kalau Saria amat berarti baginya. Setelah menyaksikan kisah cinta yang memilukan itu, Xehanort auto sedih dan berhasil dikalahkan Seichi. Akhirnya Seichi telah menyatukan Xehanort dengan kekasih pujaan hatinya. Xehanort mengucapkan terima kasih dan pergi dengan damai bersama wanitanya. Selanjutnya Seichi menghampiri sang gorila yang sedang kritis. Saria mengatakan kalau ia akan menjadi istri Seichi. Sang bocah menangisi dan melakukan aksinya pada si Eneng. Kemudian Saria berubah menjadi sosok wanita gemoy yang amat cantik. Seichi terkejut melihat sosok Saria seperti bidadari surga. Setelah itu Seichi mendapatkan skill milik Xehanort dan ia berubah menjadi OP. Seichi mengalami evolusi untuk terakhir kalinya. Dan ia pun berubah menjadi babang tampan. Kemudian Seichi mengajak Saria untuk pergi bersamanya meninggalkan hutan antah berantah. Dengan senang hati, si Eneng mengatakan akan ikut bersama Seichi kemanapun ia pergi. Tiba-tiba muncullah sosok hewan misterius bernama Domba. Domba adalah administrator dari labirin di dunia lain. Kedatangan Domba dikarenakan Seichi telah berhasil mengalahkan musuh di Dungeon. Domba akan memberikan hadiah pada Seichi dan Saria. Mereka mendapatkan satu set penanam buah evolusi dan satu set bepergian selama 10 hari. Setelah menerima hadiahnya, Seichi dan Saria dikirim pergi keluar hutan oleh Tuan Domba. Setibanya di luar, Seichi dan Saria amat senang dikarenakan mereka akan memulai perjalanan yang baru bersama-sama. Selanjutnya, Seichi dan Saria akan mendaftarkan diri mereka ke guild di kota. Seichi berharap agar ia bertemu dengan seniornya saat di sekolah. Ketika di perjalanan, Seichi dan Saria bertemu slime berlevel tinggi. Seichi menggunakan skillnya membantai slime biru dan mendapatkan kekuatan baru. Kemudian Seichi mendapatkan hadiah dari Tuan Domba, sepasang sepatu dan juga 2 kartu. Seichi menghadiahkan sepasang sepatu pada Saria. Si Eneng amat senang dan langsung memakai pemberian sang pujaan hati. Setelah itu helm milik Seichi berubah menjadi jubah dan terdapat sebuah surat. Tuan Domba menuliskan bahwa jubah itu bisa menutupi kekuatan monster yang dimiliki Seichi. Tak lama surat Tuan Domba langsung terbakar menjadi abu. Setelah itu Seichi mengajak si Eneng bergegas pergi ke kota dan mulai aksi petualangannya. Setibanya di gerbang kota, Seichi dan si Eneng menggunakan bola kristal menguji kekuatan mereka. Setelah dinyatakan lulus, sang penjaga gerbang bernama Cloud mempersilahkan kedua insan masuk. Kemudian Seichi dan Saria mengunjungi guild di kota dan melihat tempatnya sangat danger. Seichi mengajak si Eneng agar pergi meninggalkan guild itu dikarenakan banyak orang aneh berada di sana. Namun aksi mereka terhenti karena sang guild master memaksa kedua insan agar mendaftar. Seichi dan Saria pun terpaksa masuk dan melihat keadaan di dalam. Sang resepsionis auto mengganti kostumnya dan menyambut petualang baru. Resepsionis itu bernama Eris McLean dan ia memberikan formulir pendaftaran pada Seichi. Saria meminta Seichi segera mendaftar di guild itu dikarenakan orang-orangnya terlihat baik. Lalu Seichi langsung mengisi formulir untuk dirinya dan Saria. Setelah itu 3 orang psycho bernama geng Mohawk memanggil Seichi. Mereka membawa pergi Seichi untuk dipelonco. Saria mulai panik, sang MC hendak dibawa pergi para pria aneh. Seichi meminta Saria menunggunya untuk sementara waktu. Ia akan membereskan ketiga pria aneh itu. Setibanya di depan bos Mohawk, Seichi amat shock melihat tingkah konyol ketiga badut aneh. Sang bocah lalu menghindari geng Mohawk dan pergi secepat kilat.
Dengan skill miliknya, Seichi mampu menghindari geng Mohawk dan kembali ke guild. Setibanya di guild, Seichi dan Saria akan mendapatkan pelatihan dari petualang di guild. Muncullah seorang wanita bernama Artoria Graham dan ia adalah seorang petualang kelas A yang sangat cantik. Di guild, Artoria berperan sebagai pengawas ujian untuk Seichi dan Saria. Awalnya Artoria menolak menjadi pengawas Seichi dan ia bersikap kasar kepadanya. Namun ketua guild menjelaskan kalau Seichi berhasil mengalahkan geng Mohawk. Setelah itu Artoria bersedia menjadi tutor kedua insan. Artoria membawa Seichi dan Saria untuk menjalankan misi pertama mereka. Kemudian ketua guild mengunjungi panti asuhan yang berada di gereja. Saria mengatakan akan membantu di panti asuhan, sedangkan Artoria dan Seichi diminta mengerjakan misi selanjutnya. Lalu Artoria dan Seichi melakukan misinya dan mereka terkena reruntuhan. Artoria auto panik dan sedih mengira Seichi telah mati tertimpa batu. 分かっていたはずだった。俺は最悪のアルトリア。また俺のせいで人が不幸になった。俺はガキの頃からこの体質だった。砂が入った。冒険者に必要なのは最強の力でも魔力でもねえか。お前が今なろうとしている職業は冒険者なんだ。バカ野郎、指示も待たずに勝手に行動してんじゃねえ。それにてめえにはサリアもいるんだ。すいません。はい。死んじまったら意味ねえだろ。 Si gemoy amat kesal dan memarahi Seichi karena bertindak tanpa izinnya. Artoria merasa lega melihat sang hero yang masih hidup. Sepertinya Artoria mulai baper dan ia sangat khawatir dengan kondisi Seichi. Setelah itu Artoria mengajak Seichi mengerjakan misi terakhir, yaitu bermain dengan anjing. Sang MC auto kewalahan menghadapi anjing raksasa dan ia terus dikejar-kejar hingga lelah. Lalu Seichi and the gang balik ke guild untuk mengambil hadiahnya. Selanjutnya Artoria menawarkan Seichi dan Saria menginap di dekat penginapannya. Kedua insan amat senang dan mengambil tawaran dari si gemoy dengan sigap. Master Guild dan Erister Pelongo melihat kebaikan hati Artoria pada anggota guild yang baru. Selanjutnya Saria bercerita bagaimana bisa menemukan lokasi Artoria berada. Waktu itu Seichi berhasil merobohkan dinding yang memisahkan keduanya dengan Artoria. Lalu mereka pergi dari sana menggunakan gerakan instan hingga sampai di kediaman naga hitam. Saat menuju perjalanan ke ruang naga hitam, tidak sengaja Seichi and the gang melewati kepala naga hitam. Seichi memberikan ramuan agar Artoria bisa pulih. Kemudian Seichi siap bertarung melawan naga hitam karena sudah melukai teman tercinta mereka. Sebelum bertarung, Seichi melihat kekuatan dan level naga hitam. Ternyata kekuatan naga hitam 2 kali lipat lebih tinggi dari Xehanort yang dulu pernah dilawan Seichi. Dengan gerakan instan, Seichi berhasil menghindar dari serangan sang naga. Akan tetapi naga hitam menggunakan sihir membuat tubuh Seichi tak bisa bergerak, menyebabkan dirinya dapat diserang naga hitam hingga terpental. Naga hitam pun mengeluarkan skill terkuatnya, yaitu Hell Inferno, untuk membakar tubuh Seichi. Lalu melihat situasi genting Seichi, Saria mengingatkan Seichi menggunakan sihir yang dirinya pakai saat melawan Saria. Seichi menggunakan jurus Fall Disaster menyerang naga hitam. Naga hitam pun jadi semakin kesal dan menyemburkan api ke arah Seichi. Akan tetapi dengan gerakan instannya, Seichi mampu menghindar lalu menggunakan teknik rahasia topan. Dirinya pun menyerang sang naga. Namun lagi-lagi naga hitam mengeluarkan sihir agar badan sang MC tidak bisa bergerak. Namun dengan menggunakan jurus ketahanan intimidasi, Seichi berhasil menggerakkan tubuhnya serta mengeluarkan jurus teknik rahasia satu tangan pedang dan membantai si naga hitam. Akhirnya sang naga hitam pun dapat dikalahkan. Kemudian Seichi berhasil naik level dari pertarungannya dengan sang naga. Sontak saja Saria merasa sangat senang atas kemenangan Seichi dan memeluknya. Akan tetapi Seichi merasa kesakitan sebab tubuhnya penuh dengan luka saat bertanding dengan naga hitam. Seichi bertanya keadaan Artoria pada Saria. Karena ramuan penyembuh yang diberikan Seichi, Artoria lagi istirahat.
Sewaktu menyadari mereka belum bisa pulang, membuat Saria sangat panik. Seiichi lalu melihat item naga hitam. Mana tahu dengan itu mereka bisa pulang. Namun di sana hanya terdapat permata naga hitam, sisik, taring, kuku, serta tulang dewa naga hitam. Ketika Seiichi mengambil permata naga hitam, dirinya mendapatkan info bahwa dengan memakan permata naga hitam akan membuat kekuatan fisik dan semua kekuatan sihir meningkat drastis. Dengan sigap, Seiichi memakan permata itu sehingga memperoleh skill sihir ruang. Seiichi juga memakan jubah panjang penguasa kegelapan. Jubah itu memiliki daya tahan benturan dan tebasan yang kuat. Jadi senjata biasa tidak akan bisa menggoresnya. Seiichi mengambil biografi naga hitam. Dikisahkan dahulu mengenai dewa penjaga manusia yang disebut Dewa Naga Hitam. Namun manusia ingin membuat senjata dari material Dewa Naga Hitam. Suatu hari manusia mulai merencanakan penaklukan. Dewa Sang Naga pun berhasil diselamatkan oleh Raja Iblis. Akan tetapi manusia memanggil pahlawan serta membinasakan Raja Iblis. Dewa Naga Hitam disegel di dalam labirin bersumpah akan membalas dendam kepada manusia. Agar naga hitam tidak lagi kehilangan hal berharga baginya. Setelah itu air mata Seiichi bercucuran saat mengetahui kisah tragis sang naga dan ia meminta maaf. Kemudian dengan skill ruang, Seiichi dan kawan-kawan membawa Artoria pulang ke dunia manusia. Seiichi dan kawan-kawan membawa Artoria ke Guild. Artoria sudah sadarkan diri dan meronta-ronta minta turun dari gendongan Seiichi. Karena tenaga Artoria belum pulih, Saria menyarankan kalau ia tetap dalam gendongan Seiichi. Artoria meminta maaf kepada kedua temannya sebab sudah membawa mereka dalam kesialan dirinya. Kemudian Artoria memperlihatkan statusnya bahwa ia memiliki tingkat kesialan tinggi. Sejak lahir, Artoria sudah terkena kutukan pemikul bencana. Begitu melibatkan orang di sekitarnya karena kesialan Artoria merasa sangat sedih. Apalagi tidak ada cara untuk menghilangkan kutukannya. Jadi kedepannya Artoria akan terus memberikan kesialan kepada orang di sekitarnya. Akan tetapi menurut Saria dan Seiichi, Artoria bukanlah orang yang pembawa sial. Mendengar perkataan kedua temannya, Artoria menjadi terharu. Tibalah Artoria dan kawan-kawan di Guild. Di sana tampak Gasel dan Eris kebingungan, sebab mereka telah kehilangan rekannya, maksudnya adalah Artoria. Walau sudah berusaha mencari, tetap saja Artoria tidak bisa ditemukan. Akan tetapi mengetahui keadaan Artoria yang sekarang baik-baik saja, Gasel serta Eris merasa senang. Jadi Artoria tak sendirian karena masih banyak orang-orang yang peduli terhadap dirinya. Mengetahui hal itu, Artoria jadi terharu. Kemudian Seiichi menyemangati Artoria dan menjelaskan posisi Artoria di hati teman-temannya. Mereka menganggap Artoria teman berharga. Mendengar semua perkataan Seiichi, Artoria malah pergi kabur. 得た仲間を探すために決まってるだろう。仲間みんな何してんだ。何っていろいろと情報を集めていたのですわ。あなたは最悪なんかじゃない。ちょっとしたトラブル体質なだけです。聖一、お前ら。アルトリアさん、あなたが不幸にしてしまうと嘆いた人たちは。でも本当に良かったですわ。あなたの体質なんて気にしてません。みんな全部ひっくるめてアルトリア・グレムが大好きなんです。俺もサリアもこのギルドにいる全員が。なんで逃げるの？聖一、アルトリアさんを追いかけて。わかった。Saria menyuruh Seiichi agar menyusul Artoria. Sontak saja Seiichi bergegas mencari Artoria. Ketika perjalanan mencari temannya, Seiichi berpapasan dengan Adriana lalu mengobrol sebentar. Kemudian Seiichi melanjutkan pencariannya menggunakan batu pemandu. Tibalah Seiichi di suatu tempat dan berhasil menemukan Artoria. Artoria curcol soal dirinya kepada Seiichi. Setelah mendengar isi hati temannya, Seiichi langsung menghiburnya hingga membuat Artoria merasa lega. Selanjutnya Seiichi curcol soal tingkah laku aneh Artoria kepada Saria. Saria meyakinkan bahwa nantinya Artoria akan bersikap seperti biasanya. Setelah menyelesaikan makanan dan curcolnya, kedua insan memutuskan melakukan kegiatan mereka masing-masing. Scene berpindah ke kerajaan Kaisar. Sang Kaisar merasa geram dengan Zakia karena belum melatih anak-anak pahlawan.
Kalau begitu usaha sang kaisar akan sia-sia telah memanggil para pahlawan untuk bertarung melawan iblis. Jika Raja Iblis bangkit, kaisar takut akan jatuh banyak korban. Jadi Helios menyarankan kalau para pahlawan dimasukkan ke Akademi Sihir Barbardor. Kembali ke kerajaan Winburg. Tampak Seichi sedang berada di perpustakaan untuk mempelajari banyak sihir. Sewaktu itu, ia mulai membaca buku sihir tersebut. Secara tidak sengaja, sihir rapalan telah aktif di dirinya. Namun Seichi belum menyadarinya. Begitu juga dengan setiap buku yang dia buka akan otomatis menjadi skillnya. Setelah menyelesaikan bacaan yang ada di perpustakaan, Seichi pergi ke sebuah bar. Di sana ia bertemu dengan pria bernama Lance, seorang raja di kerajaan Winburg. Akan tetapi Seichi tidak mengetahui status pria tersebut. Mereka asik ngobrol bareng sambil ngopi. Saat ngobrol, Seichi banyak mendapatkan pencerahan dari Lance. Kemudian Artoria memanggil Seichi dan melakukan aksinya. Artoria menyampaikan seluruh isi hatinya kepada sang pujaan hati. Akhirnya Seichi mendapatkan persetujuan dari Saria sehingga Seichi sekarang mempunyai 2 wanita pendamping. Sontak saja semua anggota guild mendukung kebahagiaan ketiga insan tersebut. Selanjutnya, Gesell menanyakan perihal kuda kepada Seichi. Apalagi seorang petualang tingkat tinggi harus memiliki kuda. Kuda digunakan untuk bertempur, perjalanan jarak jauh ataupun mengangkut barang. Bahkan kuda itu sobat yang punya ikatan kuat dengan petualangnya. Jadi Gesell memberikan peta agar Seichi bisa menuju ke tempat penjual kuda. Tibalah Seichi di tempat penjual kuda. Ia mulai mendatangi penjaga tokonya. Penjaga toko berpikir kalau Seichi ingin ikut perlombaan Piala Ibu Kota. Piala Ibu Kota adalah balapan antar hewan famili kuda mengintari benteng. Mereka berbahaya, lomba itu hanya boleh diikuti oleh peringkat atas. Jika memenangkan lomba akan diberi hadiah berupa hewan. Lantas penjaga toko mengajak Seichi ke kandang untuk memilih kuda. Si penjaga toko mulai memperkenalkan dagangannya dari kuda, naga, rusa hingga kuda tomboy. Ketika memperkenalkan kuda tomboy bernama Lulune, si penjaga malah diajar habis-habisan oleh kedua kuda mirip keledai. Tiba-tiba, Seichi memiliki skill yang bisa mengerti bahasa hewan. Seichi jadi mengerti perkataan kuda tomboy itu. Setelah Lulune mengetahui Seichi mengerti bahasanya, ia menyuruh Seichi untuk masuk. Dengan polosnya, Seichi masuk ke kandang Lulune dan langsung mendapatkan serangan darinya. Akan tetapi, Seichi dapat menghindari serangan mematikan si Lulune. ロバのくせによくしゃべる。なんだ貴様、汚い手で気安く触るのゴミハゲ。この身に触れてよいのは私が認めたものだけだ。何か言ってる。スキル全言語理解を習得しました。な、むちゃくちゃな。あっぶねえ。やだよ。下ろせばまた蹴ろうとするだろう。てめえどこの学校だよ。しばくぞこら。ママ。おじさん、このロバを売ってくれ。 Akhirnya Lulune mengaku kalah sehingga Seichi melepaskannya. Kemudian Lulune siap melayani Seichi sebagai masternya seumur hidup. Seichi meminta si penjaga toko menjual keledainya. Karena melihat sikap kurang ajar si penjaga toko kepada masternya, Lulune mengajar pria botak itu lagi. Lulune resmi menjadi kudanya si MC. Lalu Seichi membawa Lulune jalan-jalan ke pasar, membuat kudanya itu merasa senang. Mengetahui Lulune sangat lapar, Seichi mengajak makan. Akhirnya keduanya makan bersama sehingga hanyut dalam kemaknyusan makan tersebut. Seichi serta Lulune melanjutkan perjalanan lalu melihat kedua orang sedang berseteru bernama Clay, Burger, dan Mai. Seichi menghampiri kedua orang tersebut. Ternyata Clay meminta Mai untuk ikut lomba kontes melukis Karastri. Akan tetapi Mai tidak pede dengan hasil lukisannya, menolak untuk ikut kontes. Kontes melukis Karastri diadakan sebulan setelah Piala Ibu Kota, merupakan kompetisi melukis paling bergengsi di kerajaan Winburg. Kontes tersebut sangat bergengsi, membuat Mai merasa malu mengikutinya.
Seiichi mengatakan kalau dirinya akan ikut lomba Piala Ibu Kota. Sontak saja Mai dan Clay merasa terkejut karena sangat berbahaya. Walau demikian, Seiichi tetap mengikuti lomba. Jika orang seperti Seiichi bisa memenangkan lomba, maka Mai akan percaya diri untuk ikut lomba melukis. Mendengar perkataan Seiichi, Mai menjadi malu bercampur haru. Kemudian Seiichi mengikuti turnamen. Di sana ia banyak melihat orang-orang hebat mengikuti pertandingan. Sebelum pertandingan dimulai, pembawa acara lomba Kirizas memperlihatkan hadiah juara 2 yaitu foto menawan Komandan Valkyrie bernama Louis. Sedangkan hadiah utama juara 1 yaitu menghabiskan 1 hari bersama Komandan Louis. Mendengar hadiah yang ditawarkan membuat Seiichi beserta Luluna menjadi terbodoh. Mereka tidak menyangka Louis menjadi hadiah turnamen bergengsi. Mungkin keduanya tidak mengenal kehebatan sang komandan, berbeda dengan pemain lain serta penonton di sana menyambut sorak gembira atas hadiah utama tersebut. Setelah itu gerbang dibuka, lalu pertandingan dimulai. 20 peserta pertama sudah gugur, sedangkan peserta lainnya sudah keluar. Namun Seiichi masih berada di dalam. Lulune kelihatan tidak bersemangat menyebabkan ia tak bisa berlari cepat seperti kuda lainnya. Penonton pada marah sebab ia sudah mempertaruhkan uangnya mendukung Seiichi dan Lulune. Ternyata Lulune kelaparan hingga suara perut keroncongan terdengar. Seiichi lalu memberikan Lulune makanan agar tenaganya kembali pulih. Di lain sisi, kelompok terdepan sudah berada di tengah lintasan. Pemain wanita menggunakan peluitnya memanggil. Kawanan serigala serta Half-Wolf datang ke pertarungan, membuat pemain lainnya dan pembawa acara kaget. Sehabis menyantap makanan, Lulune mulai beraksi. Lulune berhasil menyusul kelompok terdepan. Penonton menyaksikan di layar membuat mereka terlihat senang dengan pembalap Seiichi. Karena ada peserta lain di depan mereka, Lulune melompat terbang untuk bisa melewati para pemain tersebut. Sontak saja membuat para pemain jadi histeris. Kemudian Lulune mendarat di tengah kumpulan serigala. Karena mendarat secara tiba-tiba, Lulune membuat tekanan yang sangat besar hingga kawanan serigala terhempas mati. Ditambah lagi dengan penghalang, Lulune tidak mau pergi membuat dia mengeluarkan tendangan mematikan menghantam Half-Wolf dan membuat monster peringkat A tersebut meninggoy. Seiichi tak bisa berkata apa-apa lagi mengenai kekuatan tempurnya Lulune. Melihat kekuatan pembalap Seiichi dan Lulune, para pemain memutuskan mundur dari arena pertarungan. Akhirnya pembalap Seiichi ditemani Lulune memenangkan Piala Ibu Kota. Doge. Zakoron, jama suru na. クソ雑魚が。ありがとな、ルルネ。 了解です、主様。レースは続行ってことで、優勝は柊誠一とルルネペア。 Kemudian Lulune merasa sangat sedih dan Seiichi menghiburnya. Karena perkataan Seiichi mengharu biru, Lulune akan mengikutinya sampai mati. Tiba-tiba muncul sebuah sinar terang. Ternyata Lulune berubah menjadi manusia dengan sosok wanita gemoy. Membuat Seiichi, Saria, serta Artoria menjadi sangat kaget. Selanjutnya, Artoria mulai membenahi Lulune sehingga Lulune tampil mempesona. Tiba-tiba Lorna dan Claudia merupakan utusan Valkyrie datang menjemput Seiichi. Si Seiichi masih bingung kenapa dia ditangkap dan dibawa paksa. Di lain sisi, di kediaman pasukan Raja Iblis, Lutia mengumpulkan semua kapten divisi Raja Iblis adalah untuk membahas aliansi dengan kerajaan Winberg. Mendengar keputusan itu, para kapten pasukan Raja Iblis auto kaget. Sementara Lutia sebagai putri Raja Iblis memutuskan untuk hidup berdampingan dengan manusia. Raja kerajaan Winberg mulai mencoba menjalin hubungan baik dengan Iblis. Kemudian Leia memberitahukan kepada semua orang di sana kalau Dewa Naga Hitam dikalahkan oleh manusia dari kerajaan Winberg. Mendengar hal tersebut membuat Selos Albarana dan kapten lainnya tidak percaya. Masa Dewa Naga Hitam pasukan Raja Iblis terkuat dapat dikalahkan oleh manusia biasa?
Menurut informasi dari naga hitam sendiri, manusia itu bernama Saiji. Kemudian Luthia berkata, mereka tak boleh terus berpaku pada masa lalu yang kelam. Untuk mengembalikan senyuman sejati, mereka harus hidup berdampingan dengan manusia. Akan tetapi, Crash masih bersikukuh dengan pendapatnya, tetap menolak untuk beraliansi dengan manusia. Namun Crash mendapatkan penolakan dari semua kapten sehingga ia memutuskan untuk keluar dari rapat. Rapat lalu dilanjutkan dengan hasil semua kapten pasukan Raja Iblis karena bersedia mengikuti kemauan Putri Lucia. Kemudian dibawalah Seichi ke istana Arshel, istana kerajaan Windberg oleh Lorna dan Claudia. Claudia mengatakan karena Seichi berhasil memenangkan piala ibu kota, pemenang berhak menghabiskan seharian bersama mereka para Valkyria. Seichi jadi kesal, hanya bertemu dengan Louis dirinya harus diborgol. Seichi ngotot minta dilepaskan. Akhirnya Claudia membebaskannya dari borgol. Lorna memperlihatkan area latihan kerajaan Windberg. Setelah itu Lorna dan Claudia memperlihatkan sosok Louis kepada Seichi lagi latihan tanding. Lantas Seichi terpesona kagum melihat kecantikan sang komandan Valkyrie. Kemudian Louis berkenalan dengan Seichi. Setelah berkenalan, Louis mengajak Seichi latihan tanding. Akan tetapi Seichi menolaknya, namun tidak digubris oleh Louis. Kemudian Seichi belum siap untuk bertanding, malah diserang oleh Louis. Namun Seichi berhasil menghindar. Lalu Seichi pun meminta Louis mengakhiri pertandingan. Dengan kekuatan membara, Louis siap mengakhiri pertandingan dengan satu serangan. Seichi pun histeris melihat Louis selalu ingin menyerangnya. Tiba-tiba, skill adaptasi milik Seichi pun aktif, yaitu skill Maya Batin digabungkan dengan skill deteksi lawan menjadi skill mata dunia. Ditambah dengan skill pertahanan refleks yang membuat Seichi dapat menghindar serta mengempaskan pedang kayu milik Louis. Akibat dari kejadian itu, para bawahannya Louis super duper kaget melihat momen langka tersebut. Begitu pula disusul dengan Seichi, dirinya kaget juga atas kejadian itu. Kemudian Lorna jadi kesal padahal Seichi berhasil mengalahkan komandannya. Mengapa Seichi malah ikut sengaja terkejut seperti lainnya? Dengan spontan Seichi menjawab, ia tidak pernah mengerti mengapa bisa menghindari serangan Louis. Karena Seichi berhasil mengalahkan Louis, ia meminta Seichi menjadi gurunya dan Louis langsung memberi penghormatan pada Seichi. Sontak saja Seichi jadi super kaget melihat tingkah dari Louis. Lalu Claudia mengajak Seichi untuk bicara. Di tengah pembicaraan mereka, Louis muncul lalu curcol soal dirinya seorang jenius yang kesepian. Seichi bersedia menjadi gurunya Louis. Dalam sekejap, Seichi memiliki skill instruktur membuat dirinya bisa mengajar. Louis mengajak Seichi untuk berlatih. Akan tetapi terdengar suara jeritan. Ternyata suara itu berasal dari seorang pelayan. Pelayan mengabarkan kalau raja telah diserang. Seketika Louis dengan bawahannya bersiap mencari orang yang berniat membunuh sang raja. Namun tidak untuk Seichi dan ia disuruh pulang. Karena masalah ini urusan kerajaan, Seichi rakyat biasa tak boleh terlibat. Selanjutnya Seichi dengan kemampuan mata dunia mencoba menerawang area kerajaan. Seichi berhasil mengetahui data si penculik bernama Auriga Carmelia. Berusia 8 tahun, berjenis kelamin wanita dan statusnya adalah bawahan. Seichi mengetahui kalau anak perempuan itu akan menuju lokasi di tempat ia berada. Benar saja, Aurigawa sudah berada di sana. Mengetahui dipergok oleh Seichi, Aurigawa pun langsung menyerang Seichi. Menurut Seichi, berhasil mengalahkan Auriga hingga gadis itu pingsan tak sadarkan diri. 危ない！避けろ！やるね。最初のナイフの後ろにもう一本遅らせて投げたのか。なんでなんでって言われても。死んでもらう。ごめんね。危ねえ。スキル反射防衛が体が勝手に反応しちまう。どうしてこんな小さい子が国王を。 Kemudian Valkyria dengan bawahannya menemui Seichi. Mengetahui Auriga adalah pembunuh sang raja, Louis menyuruh Lorna untuk menginterogasi gadis kecil tersebut. Lalu Claudia bertanya mengapa Seichi masih berada di istana.
Karena jiwa kesatria Seiichi ingin membantu sang raja, Seiichi bertanya bagaimana kondisi sang raja. Raja sampai sekarang belum sadarkan diri sebab senjata yang digunakan untuk menikam raja adalah belati kutukan. Kutukan belati itu adalah kutukan tidur panjang. Saat tertikam belati itu, seseorang tidak akan pernah bangun lagi. Sejauh itu belum ada cara untuk mempertahankan kutukannya. Kemudian Seiichi pergi ke kamar sang raja. Sewaktu Seiichi mengetahui rajanya adalah Lance, ia jadi sangat terkejut. Seiichi bertanya pada Florio mengenai luka yang diterima sang raja. Florio pun menggunakan sihir penyembuh untuk menyembuhkan luka sang raja. Akan tetapi tidak dengan kutukan. Florio tidak bisa menghilangkan kutukannya. Karena semua orang berharap kepadanya, Seiichi berusaha untuk mematahkan kutukannya. Ketika Seiichi berusaha membayangkan raja sehat, ia malah terbayang hal aneh yang lainnya. Seiichi sekuat tenaga tanpa sadar malah menyebutkan sehat dengan suara yang kuat. Membuat orang-orang di sekitarnya pun merasa aneh. Kemudian Seiichi menyadari kalau dirinya sudah berteriak keras, merasa sangat malu. Tiba-tiba skill pembalik pun aktif. Dengan sihir tersebut, kutukan tidur panjang telah dibalik menjadi sihir kesehatan abadi. Akibat dari sihir Seiichi, raja kembali sehat seperti sedia kala. Florio turut memanggil Seiichi dengan sebutan guru. Semua orang di sana pun merasa sangat bahagia. Raja berterima kasih kepada Seiichi dan akan memberinya hadiah. Scene berpindah ke kerajaan tetangga. Terlihat Zakia protes kepada paduka raja mengapa mengirim para pahlawan ke Akademi Sihir Barbados. Helios menganggap para pahlawan adalah budaknya, sebab dirinya sudah mengenakan gelang budak. Tentunya kepada para pahlawan sehingga bisa dikendalikan olehnya. Di tengah perbincangan, mereka ada seseorang yang menembakkan anak panah namun berhasil dihalau oleh Zakia. Kemudian Zakia pergi untuk mencari penyerang tersebut. Sedangkan paduka raja merasa kesal karena ada orang yang berniat membunuhnya. Lalu Helios menyampaikan mengenai rumor aneh kalau Raja Lance dari kerajaan Winberg akan beraliansi dengan ras iblis dalam waktu yang dekat. Sehingga menurut Helios, ras iblis sudah berkhianat kepada paduka rajanya. Akan tetapi, raja tidak terlalu mengkhawatirkan masalah itu. Sebab ia sudah mempunyai rencana dengan mengutus Twilight Assassin yang dikenal sebagai Alguju dunia kegelapan. Scene lalu beralih di kerajaan Winberg. Di sana tampak Origa si Twilight. Assassin sudah diikat di kursi, mata dan mulutnya juga ditutup. Gadis kecil itu dipenjara untuk diinterogasi supaya bisa memperoleh informasi darinya. Di penjara itu juga ada Lorna yang siap menggali informasi dari gadis kecil tersebut. Selanjutnya Seiichi mengambil alih interogasinya dan memberikan sang bocah makanan. Selesai makan, Louis memeriksa kalung sang bocah dan telah mengetahui alasan Origa menyerang raja. Seiichi berusaha membuka kalung yang membawa dampak buruk bagi Origa. Setelah mencoba berbagai sihir, akhirnya Seiichi mampu menghancurkan kalung kutukan itu. Kemudian Origa menangis karena berhasil lepas dari pengaruh kalung itu. Saria auto memeluk sang bocah dan menenangkannya. Artoria amat kesal melihat orang yang memasangkan kalung di leher seorang anak kecil. Lalu Origa mengenalkan dirinya pada Seiichi dan kawan-kawan. Origa berasal dari kerajaan Kaiser dan ia adalah manusia kucing. Kerajaan menyiksa ras Origa dan mengurung para bocah kucing di penjara. Para bocah kucing diberikan latihan khusus oleh kerajaan. Origa dan kawan-kawan akan dijadikan mesin pembunuh dan menjalankan misi yang diperintahkan. Setelah mendengarkan cerita Origa, Seiichi mengajak sang bocah bergabung dengan partinya. Saria dan lainnya juga menyetujui ide tersebut. Seiichi meminta izin pada Louis dan si gemoy pun menyetujuinya. Setelah itu Louis meminta Seiichi mengawal raja pergi menggantikannya. Louis baru mendengar dari Black Paladin kalau pasukan Raja Iblis telah memulai aksinya. Oleh karena itulah, Louis berniat membantu Black Paladin dan membawa pasukan Valkyrie bersamanya. Mendengar penjelasan Louis, Seiichi merasa insecure dikarenakan ia hanyalah seorang petualang biasa. Louis mempertegas bagaimana bisa petualang biasa mengalahkan kesatria pedang sepertinya. Seiichi merasa lega karena Louis mempercayai dirinya. Akhirnya Seiichi menerima tawaran dari sang kesatria mengemban misi mengawal raja. Kemudian Seiichi dan para pendampingnya mengantarkan kepergian Louis bersama anggota Valkyrie lainnya. Louis mengatakan, kemungkinan ia akan pergi selama sebulan menjalankan misi bersama Black Paladin.
Sang MC auto lemas mendengar sang kesatria pergi terlalu lama. Akan tetapi demi mengalahkan pasukan iblis dan mengalahkan para monster, maka Seichi dengan lapang dada menerima permintaan sang kesatria dan ia akan mendukungnya. Setelah itu Louis mengajak pasukannya agar segera melanjutkan perjalanan. ワルキューレの団長も大変だな。移動するだけで最低1週間はかかるかと。結構遠いのね。ルイエスさん、いつ頃帰ってこれるの？時間はかけないつもりですが。では師匠、私が留守の間よろしくお願いいたします。精一杯務めます。ありがとう。では師匠、皆様行ってまいります。結構長いのね。ワルキューレ、総員出発の準備が整いました。気をつけて。いってらっしゃい。出発。魔物を倒したその後始末もと考えると1ヶ月以上かかるかもしれません。それに気づくのはルイエスたちが出発して1週間後のことだった。でもこの後俺は知ることになる。 Selanjutnya, Raja Renzi kedatangan seorang tamu yang ternyata adalah gurunya dahulu bernama Tuan Barnabas. Tuan Barnabas curcol mengenai siswa yang dikirim sebagai pahlawan ke dunia lain. Di sela-sela percakapan mengenai pahlawan, prajurit melaporkan pada Raja kalau mereka telah diserang 5.000 monster. Raja mulai panik dikarenakan pasukan Valkyrie sedang berperang bersama Paladin Black. Kemudian Seichi menggunakan skill sihir tingkat dewanya mampu memusnahkan sang monster dalam hitungan detik. Lalu Seichi mengirim sihir pembalik agar si Psycho Crash KO di depan bola kristalnya. Melihat skill dewa milik Seichi, Tuan Barnabas mengundang Seichi agar menjadi guru di akademi miliknya. Tuan Barnabas juga menyetujui Seichi membawa partinya agar ikut ke akademi. Tentu saja Seichi tak keberatan. Begitu juga para gemoy. Setelah itu Seichi mengajak para gadis untuk kencan secara bergantian. Seichi dan para eneng melihat acara pameran bersama. Lalu mereka melihat Mai memajang gambarnya dan ia berhasil menjadi pemenang. Seichi amat senang mengetahui Mai berhasil bangkit dari insecure-nya. Seichi mengucapkan selamat pada Mai dan mereka ngobrol bareng. Di sisi lain, Raja Iblis yang belum berhasil dibangkitkan marah kepada Crash. Crash harus mengumpulkan berbagai macam keputusan agar bisa membangkitkan Raja Iblis. Oleh karena itulah Crash berniat menyerang Akademi Sihir dan membantai para siswa. Beralih pada akademi, Kanazuki teringat kata-kata seorang siswi. Siswi itu adalah teman Seichi dan ia mengkhawatirkan keadaan sang bocah. Maka ia mencarinya. Namun Kanazuki mengatakan pada siswi itu kalau ia dan teman-temannya tidak mengetahui keberadaan Seichi. Kanazuki amat sedih dikarenakan ia dan ketiga temannya merindukan sosok sang bestia. Berpindah pada Seichi, sang hero dan rekan partinya akan pergi menuju sekolah sihir Barador. Tujuan Barnabas bergabung dengan Seichi menuntun jalan menuju akademi. Seichi sangat sedih harus berpisah dengan kota pertama yang didatanginya. Guildmaster dan para petualang mengantar kepergian Seichi. Sang raja beserta para kesatria mengucapkan selamat pada Seichi dan partinya. Mereka berharap Seichi bisa hidup bahagia di kota baru sebagai staf pengajar. Seichi-san, o genki de. いつでもお店にいらしてください。大丈夫ですわ。辛いことなんて快感に変えてしまえばいいだけですもの。聖一君、君がこれから先どんな辛い目に遭おうとも。みんなありがとう。それじゃあ行ってきます。気をつけてな。俺たちはお前らの帰りをいつでも待ってるぜ。そこでの日々は今も俺の目に焼き付いている。世界はこんなにも色鮮やかで、異世界という右も左もわからない場所で。 Ketika di jalan, Seichi dan Tuan Barnabas curcol mengenai Akademi Sihir. Di sela-sela percakapan kedua partner, tiba-tiba nongol orang aneh di atas atap kereta kuda. Seichi bertanya siapakah dirinya. Pria bertopeng menjelaskan kalau ia adalah Gragan, seorang pahlawan. Seichi heran, lagi-lagi ia bertemu sosok orang yang aneh. Sang MC bertanya-tanya bagaimana nasibnya kelak menjalani hidup di dunia lain.
dan ceritanya pun juga kelar sampai di sini cuy. Sedikit kita bahas ke bagian kesimpulannya biar tambah afdol. Anime Shinkan no Mai memiliki alur cerita yang sangat menarik dan tentunya Mimin sangat rekomendasikan sekali untuk kalian tonton. Perjalanan seseorang siswa biasa di dunia baru yang penuh dengan tantangan. Sang MC diberi kemampuan oleh dewa dan berjuang meningkatkan level dengan cara sederhana. Plot dan ceritanya terbilang unik, memiliki karakter dari seorang pecundang menjadi sang hero. Sebuah cerita isekai komedi adventure yang pasti akan berfokus pada karakter utama dan pastinya ia terbuang ke dalam dunia isekai. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini sedari awal sampai akhir. Jangan lupa juga untuk tonton video-video lainnya dari kami hanya di ABP Official dan ABP Film. Akhirnya sampailah kita di akhir pertemuan kali ini cuy. Sampai ketemu di lain waktu. See you in the next video and bye-bye. Jangan